teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan melakukan sebuah eksperimen tentang cara mencegah banjir dan penyebab banjir dengan salah satu teman kita. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Kensa Dosnya Saputra. Oke, hari ini kita melakukan eksperimen dengan teman kita yakni Mas Kensa. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum kita memulai eksperimen pada kali ini, sebelumnya Bu Guru dan Mas Kensa akan mengenalkan alat dan bahan yang digunakan ya. Nah, yang pertama ada apa Mas Kensa? Iya benar, ini? Ini? Iya benar. Nah, kalau yang ini? Ini? Ini teh ya, teh bekas ya. Kemudian ada tanamannya saya ini juga. Kemudian ini ada pot. Ya, potnya ada berapa ini? Iya, berdua. Dan ini namanya cetak. Iya, cetak. Nah, nanti kita juga akan memakai coma ya, agar badan kita terlindungi dari kotoran, dari bahan-bahan yang dapat mengotori tubuh kita dan badan kita. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama, nanti Mas Kensa akan menggunakan dua buah pot ini yang sudah disediakan untuk membuat yang pertama untuk menanam tanaman. Kemudian yang kedua adalah diisi dengan isian pasir, kerikil, dan semen. Nah, yang pertama Mas Kensa akan menanam tanaman pada pot yang satu ini dulu ya. Nah, silakan Mas Kensa. Nih, yang pertama ini apa? Tanah. Nah, ya dimasukkan ya. Nih, semua dicampur. Setelah terisi setengah, kemudian tanamannya ditanam, kemudian diberi lagi agak-agak ini pakai. Kemudian atasnya kita beri teh bekas sebagai media peresapan air oleh tanaman. Silakan. Kemudian, nah untuk yang pot pertama sudah berisi tanaman ya teman-teman. Kemudian kita pinggirkan terlebih dahulu. Nah, untuk pot yang kedua kita akan gunakan sebagai media untuk diisi pasir, kerikil, dan semen. Silakan Mas Kensa. Yang pertama masukkan sedikit dulu ya. Kerikilnya kita isi sebagian dulu. Nah, kemudian kita isi pasir hingga hampir penuh, tapi belum penuh. Nah, setelah diisi pasir hingga hampir penuh, diisi lagi di atas ya. Kemudian atas paling atas sendiri diberi semen, diratakan ya. Nah, setelah diberi semen, kita memberikan air sedikit agar semen, pasir, dan kerikil menjadi sebuah adonan yang tercampur rata sehingga dapat menjadi keras ya. Silakan ditelan sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian diaduk. Nah, jadi. Nah, setelah sudah selesai membuat kedua media, yakni media tanaman, kemudian media adonan pasir dan semen dan kerikil, dan setelah menunggu beberapa waktu untuk menunggu adonan semen, pasir, dan kerikilnya kering dan lebih keras, kita dan Mas Kensa akan memulai melakukan percobaan. Nah, yang pertama nanti langkahnya adalah Mas Kensa menuangkan air ke dalam kedua pot ini ya, yang berisi tanah dan tanaman. Kemudian yang kedua adalah adonan pasir, kerikil, dan semen. Nah, di bawahnya kita diberi nampang ya teman-teman, agar misal nanti airnya tumpah tidak berantakan. Nah, yang pertama Mas Kensa akan menuang air ke
media pot yang berisi tanah dan tanaman, silakan dituang sedikit ya. Terus ini apa yang terjadi Mas Kensa? Airnya mengalir ya? Iya, airnya menetes, sudah cukup. Nah teman-teman, airnya menetes ya, kira-kira kenapa ya Mas Kensa? Iya benar, karena tanah dapat meresap air. Nah selanjutnya yang kedua adalah adonan semen ya teman-teman. Kita juga beri air. Nah kita lihat apa yang akan terjadi. Nah teman-teman, kita lihat ya, airnya tidak menetes sama sekali. Karena apa ya Mas Yansa kira-kira? Iya benar, karena adonan semen, pasir dan kerikilnya sudah mengeras sehingga air tidak dapat diresap. Nah media pot ini, kedua pot ini kita ibaratkan sebagai bumi. Nah bumi yang masih alami, yang masih bersih, yang masih sehat adalah bumi yang berisi tanah, kemudian banyak tanaman yang tumbuh di sana, sehingga ketika air hujan datang, yang air yang disiram Mas Kensa tadi diibaratkan dengan air hujan, maka air akan dialirkan kembali ke bawah, ke tanah, ke dalam bumi, sehingga persediaan air terus ada dan tidak menyebabkan banjir. Nah yang kedua, karena adonan semen sudah mengeras sehingga tidak dapat menyerapkan air ketika disiramkan, maka yang akan terjadi adalah banjir. Pot adalah diibaratkan bumi, kemudian adonan pasir, kerikil dan semen diibaratkan seperti banyak bangunan yang telah dibangun sekarang. Nah sekarang coba dituangkan lagi Mas Kensa hingga penuh ya. Nah air ini diibaratkan sebagai hujan. Jika hujan datang terus menerus, terus sampai hujan. Nah yang terjadi, air tidak mengalir di bawah, tapi air akan meluap. Nah meluapnya air ini akan diibaratkan banjir ya Mas Kensa. Diibaratkan apa? Iya banjir. Nah seperti itu ya teman-teman, sehingga tugas kita adalah menjaga lingkungan dengan banyak-banyak menanam tanaman di bumi ini agar ketika hujan datang tidak menyebabkan banjir, karena air tadi apa? dialirkan kembali ya. Nah untuk percobaan kali ini sudah selesai ya teman-teman. Nah sehingga Mas Kensa tadi belajar tentang apa ya? Yang pertama ini pot ini diibaratkan apa? Iya bumi. Kemudian tanah dan tanaman diibaratkan sebagai lingkungan yang sehat. Iya lingkungan yang sehat. Kemudian ini pot yang berisi adonan pasir dan semen diibaratkan seperti iya bumi yang banyak dibangun. Kemudian air yang dituangkan tadi diibaratkan seperti hujan. Iya benar, hujan. Nah kemudian setelah selesai melakukan percobaan ini, pelajaran yang dapat kita pelajari adalah yang pertama, kita harus selalu menjaga lingkungan. Iya dengan menanam tanaman. Jangan membuang sampah sembarangan ya, karena membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir seperti pot yang diisi adonan pasir, semen, dan kerikil tadi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah setelah kita selesai membuat eksperimen dan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi ketika eksperimen tentang pencegahan banjir dan menjaga lingkungan, nah sekarang Bu Guru dan Mas Kensa akan melakukan tepuk cegah banjir. Nah teman-teman belum tahu kan? Nah kita berdua akan mempraktekkan tepuk cegah banjir. Siap Mas Kensa? Siap. Nah nanti terukan dulu ya. 1, 2, 3, tepuk cegah banjir. Buang sampah pada tempatnya. Rawat lingkungan dengan tanaman. Cegah banjir. Tugas semua. Ya. Banjir no. Hijau, yes.
Ya, oke, sekian eksperimen Bu Guru dan Mas Kensa pada hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai